Saya hijau daun itu seperti anak saya sendiri. Bang Roni Rama. Banyak lagu-lagu kita yang sudah kita inspirasikan. Ya. Salah satunya. Gue jadi akhirnya kayak nyambung lah ya. Itu kan lagu coba nanti lagu coba apa yang kau tanya aku lakukan aku melulu. Jadi sebenarnya itu tentang sisi seseorang yang posesif sama kita. Itu lebih ke posesif sama kita. Apa yang lu tuduh tuh nggak ada. Gue nggak kayak gitu, nggak segala macam. Lagu ini pun bercerita tentang lagu kita yang pertama di sini waktu ini dengan apa? Dengan tema yang sama dan itu akhirnya booming, dan lagu yang ini juga dengan tema yang sama tapi dengan versi yang berbeda, dan kita bikin video klip balik lagi ke sini. Napak tilas. Napak tilas jalan. Nah, tapi biasanya Bang Haji itu setahu saya ya jago bela diri pas iya koprol ya macam-macam. Kadang-kadang ngejilat lantai. paling Pak Haji tuh ngejilat lantai. Iya dong, salah satu jurusnya Pak Haji. Aduh. Adegan film itu Sampai coplok. Dia paling suka koprol, abis koprol jungkir balik ngejilat lantai. Itu saya dengar Pak Jeroni ya, Pak Jeroni ini, ya kan? Saya tergelitik seandainya nanti lagu ini meledak, ya kan? Amin. Amnesia ini meledak sampai ke mancanegara. Amin. Dan kalian dihadapkan oleh dua pilihan, diundang oleh Kim Jong Un dan Mama Gufran. Waktu yang sama, jam yang sama, bayaran yang sama. Kalian pilih siapa? Gue suka Metallica, cuma gue gak suka penggiringan opini itu. Apa maksudnya dia? Anda gak suka Metallica? Metallica, lu kasih pilihan. Karena dia sukanya ke GNR, bro. Jadi begini. Jadi Axel ngabuk kita. Iya, jadi dua-duanya suka. Cuma kan ketika pilihannya kan mau jadi. Gak perlu digituin juga, biarin aja. Kita biar mau gimana juga. Rasanya gimana ketika ada orang minjem cukuran alat pemadam tapi kumisnya nggak berkurang, jenggotnya nggak berkurang? Itu kan bisa jadi bulu kaki. Oh gitu ya. Cuman gue lupa kemarin tuh bikin garuk-garuk ini aja. Itulah kalau gokil lagi. Gatel. Ada kayak gini juga. Lupa. Dan Tapi udah ke posting dulu baru kepikir kenapa nggak pikir. Padahal kalau gitu pelakunya dia, temannya cuma lama doang. Tapi konten lu memang sangat menghibur, itu luar biasa. Iya. Teman-teman, hari ini hijau daun full personil. Masih ada satu lagi tapi masih di jalan, nanti nunggu nyusul ya. Seperti yang kita tahu, kita pernah bahas ya bahwa personil hijau daun yang orisinil itu kan tinggal dua nih ya, tinggal Yai Gide sama Yai Ara ini. Terus datanglah teman-teman ini baru Mohon memohon gitu. makanya diceritain. Nggak memohon kita lebih Kita mau denger nih cerita masing-masing personil ketika datang dan bergabung dengan hijau daun. Mungkin dari gue belum perkenalkan dulu ya. Oh iya dong. Iya, ya ini kita udah nggak asing lagi ya. Yai Gide, ada Yai Arai, di belakang sana ada Rio sebagai drummer, di belakang sana lagi ada Mas Aang sebagai bassist. Oke. Mungkin dari Aang dulu deh. Gimana tuh awal mula bergabung dengan hijau daun? Nggak tau, kayaknya dia kasihan ngeliat gua. Gitu ya. Iya, ya sengaja. Coba lu yang jelasin deh, gua nggak sanggup. Sedih berarti ceritanya ya. Gua kalau mau nyeritain ini jelas tema kita bakal berubah. Jadi jalinan kasih. Ya gimana ya, gue ngeliat dia tuh bolak-balik di depan base camp bawa karung. Wah. Gila. Jadi bawa karung apa itu? Ya enggak, sebenarnya Aang ini dulu
masuk sebagai itu awalnya sebagai root manager kita. Oh gitu. Root manager Hijau Daun. Nah lanjutin Ang. Iya, lempar lagi ke gua. Iya, gua tadinya nih masuk di HD ini sebagai roadman karena gua udah nggak mau main lagi. Akhirnya pas gua gantung ceritanya, gua mau main belakang layar lah. Gantung bass ini tinggal nunggu siapa yang beli aja. Iya, itu lebih tepat. Sampai segitunya ya. Iya. Masuk marketplace ya. Baru ada yang nawar ya berapa lah, cuman kan nggak gua lepas tuh. Ya. Kayak dia seperti punya apa namanya? Kayaknya bakalan nyambung nih kayak gitu. Jadi ada Tahan. ya udah akhirnya apa ya tadi aku cerita? Rican. Ya akhirnya seiring berjalannya waktu gue jadi roadman, Richan resign. Oh gitu. Nah mungkin daripada teman-teman Hijau Daun ini ribet adaptasi sama orang lain, ya akhirnya gue lah, karena gue memang main bass sebenarnya gitu. Memang sebelumnya juga emang seorang basis ya. Basis. Tanya dong grupnya apa? Grupnya apa dulu? Itu yang mau gue tanya. Pertama, ini, iya, sama gue di The Virgin, Session Player, ya bareng Rio nih waktu itu. Oh iya bener-bener, Rio ini juga gak asik memang mukanya. Emang gak asing dia lokal, tenang aja. Pasaran. Kiprahnya memang udah. Udah lu jilat? Asin. Asing, kenapa jadi asing? Pakai bukan pakai Ini masih ke bawah yang tadi kayaknya nih. Jadi gitu ya, akhirnya bergabung tahun berapa itu? Tahun berapa? 2013, 2014. Ya, 2013. Roadman, Richan Resign itu 2014 ya? 2015. Penunjukannya sebagai roadman pun kami cukup unik gitu kan. Kita lagi cari, sekarang roadman-nya siapa gitu kan? Ya kayak gua, Arai, Richan, Denny, Arya seliatan aja gini. Jadi terus ngeliat Aang di samping kita. Lu aja udah. Iya. Ntar lu kata dia kan? Iya. Diajak, sebenarnya mau lu diajak, yuk ikut gue yuk gini kita mau ketemu produser gitu kan. Giliran ditanya roadman ya kita selihatan. Jadi memang sebenarnya awal dia menjadi roadman tuh sebenarnya nggak sengaja juga. Karena posisinya kita juga nggak dipersiapkan untuk mau roadman juga enggak. Udah ikut ke kita aja gitu main. Terus setelah ditanya, sekarang roadman-nya siapa? Kita daripada di situ ngomong, oh nggak ada kan kayaknya gimana? Kita lihat ini, dia. Asli itu nyata. Ternyata itu. Nah, memang kebetulan kita juga benar-benar lagi belum ada roadman. Dan gua ngeliat pengalaman dia kan sebelumnya di The Virgin sebagai player, kemudian di Armada juga, sebagai player juga. Dan akhirnya di Hijau Daun, akhirnya kita Plot posisinya itu. setelah sekian berjalan 1 tahun setengah lebih, Mungkin Richan sering nggak bisa karena pekerjaan yang lain. sering nggak bisa. Jadi yang nge-backup Aang. Gitu. Setelah itu ya kita ngerasa memang ada hal Richard ini bakal resign ya kayaknya gitu kan. Jadi ada waktu Richard pernah bilang ke Arai, Richard mau resign. Cuman gue bilang, tahan dulu lah setahun, gue bilang kayak gitu kan. Kalau kira-kira lu bener-bener pengen pergi dari band ini karena satu alasan yang menurut kita jelas, ya nggak apa-apa. Maksud gue, yang tergoncang sih sebenarnya Arai. Goncang karena bestinya Arai. Oh, gini banget dong coba tuh. Tayang. Paling terpukul. Ya karena sering banget Aang jadi backup. Setelah benar 1 tahun kemudian, kalau nggak salah di bulan April, pas 1 tahun, Richan benar bilang pas kita mau bikin video klip Ilusi Tak Bertepi di Malaysia, dia bilang ke kita, Chan besok kita berangkat ya ke ini ya. Arai bilang kayak gitu kan. Ceritain Rai. Dia nelpon resign itu pas udah di bandara, udah mau berangkat. Udah di bandara malah. Berangkat, tiket udah dipesan segala macam gitu kan. Chan udah dateng nggak gitu. Ya, Rai gua nggak ikut dah kata dia kan. Gak bisa ngikut. Nggak bisa Dan gua masih bisa ini gitu, masih bisa apa? Memaklumi ya, mungkin ada kerjaan. Terus kayaknya gua bisa ngikut lagi nih, dia bilang kayak gitu. Nah adanya begitu.
Kalau lu ditanyain kayaknya kok nggak bisa ngikut lagi. Oh ya udah kan kemarin nggak bisa ngikut, sekarang bisa ngikut nggak bisa ngikut kan? Ya udah. Ya udah lah Ray, Chan nggak apa-apa. Ray cerita kayak gitu ke gua, udahlah biarin lah. Nggak ada masalah lah. Mungkin di next time bisa gitu kan. Ya udah Chan nggak apa-apa, gua bilang kayak gitu kan. Aman. Nanti mungkin di video klip atau di event berikutnya baru lu kalau misalnya sempetin bisa gitu. Enggak, gua nggak bisa ngikut lagi. Awalnya dikira di momen nggak itu bisa, aja nggak bisa. nggak bisa sama HD lagi gitu. Karena pekerjaannya itu. Nangis lah Ray di bandara. Terpukul, pokoknya terpukul. Ya, gua nenanginnya capek banget. Gue sampai di hotel narik selimut itu gitu. Sadis ya. Gokil ya. Apa kita maklumin lah, nggak bisa nahan juga karena memang sudah jadi pilihan hidupnya. Iya, gitu. iya. Terus ya mengisi kekosongan itu kita harus gercep karena ada ini ya off air selanjutnya kan. Ya. Daripada adaptasi lagi bener Aang tadi, ya udah Aang kita Diplot menggantikan posisi benar. Richard. Gitu. Nah, artinya Arai mengalami kekecewaan yang saat itu, wah, termasuk kuat juga. Dia sering nongkrong di pinggir pola kolam. aja di Oh, gitu. itu. Enggak sih. Ya tapi sebenarnya semua sama lah. Richard, Gua tuh minta Arya, gitar bener loh. Richard, Arya. Masya Allah. Assalamualaikum. Teman-teman hijau daun ya. Alhamdulillah. Ini surprise buat kita. Sebuah kehormatan. Haji Roni nih. Iya. Bukan Roma, Haji Roni. Apa kabar semua? Masya Masih sehat Haji. Gua kaget, gua ada apa nih? Gua agak curiga dari tadi. Ini kan hostnya setahu gua kadang 3, kadang 4 kan. Kok ini cuma 2 gitu? Cuma 2 gitu kan. Iya. Saya bukan host. Saya Bang Haji Roni. Wah, gitu Bang Haji Roni. Duduk dulu. Saya boleh duduk? Boleh. Silakan. Dong, nyanyi dulu dong Bang Haji. Nyanyi dulu. Oh, nyanyi dulu Bang Haji. Nyanyi dulu lah Bang Haji. Tenang. Saya boleh duduk dulu? Alhamdulillah. Ini pakai celana kan si Haji? Jangan dilawan Haji. Di sini. Bawa duduk. Terus gue curiga. Kurang. Ampun gua. Soalnya biasa paling in frame dia. Ini ngilang hampir setengah jam lumayan loh. Mana itu? Habis biasa pola hidup sehat. Apa? Apa tuh? Bang Roni sekarang sudah sering olahraga. Oh, ya. Anak-anak sekarang itu polanya sudah enggak sehat lagi. Oh. Saya sering lari pagi. Pagi. Banyak lagunya. Ya. Karena sekarang itu kan surganya Begadang. Lama-lama kemakan. saya teruskan ya. Silakan Bang Haji. Anak-anak sekarang itu polanya sudah tidak sehat lagi. Sering minum miras Santika. Jadi lagi. Kalau sudah minum biasa miras Santika, larinya ke judi. Kalau sudah judi, dia pasti banyak bergadang. Gara-gara mikirin anjing. Makanya untuk anak-anak sekarang, anak muda, tetap jajan tapi cukup gulali. Saya pulang ya. Udah gitu aja. Makasih udah datang. Makasih udah datang. Bang Haji duduk dulu. Tapi sekarang teman-teman ada yang mau nanya tadi. Coba Rio mau nanya apa Rio? Bang Haji itu supaya tebel dia tuh pakai apa Pak Haji? Saya nggak tebel kan dulu. Banyak Kasih cara. tipsnya dong Pak Haji. Tahu umang-umang? Nggak tahu Pak Haji. Laba-laba. Apa sih teman lo? Ini effort loh demi hijau daun dia begini. Belum pernah langsung ya. Saya hijau daun itu seperti anak saya sendiri. Bang Roni. Rama. Banyak lagu-lagu kita inspirasi kan. Ya. Salah satunya. Salah satunya seperti Bide Hijau Daun, lagu-lagunya top. Ada. Betul nggak? Betul Pak Haji. Betul. Kalau nggak betul saya pulang. Udah.
Dulu, umang-umang tadi diapain? Iya Pak Haji. Oh betul. Nah, itu belum beres. Tadi kita sampai umang-umang. Iya. Iya. Tapi Pak Haji, maaf aja saya potong. Tapi kok ngorok-ngorok kesini ya Pak Haji? Ini lemnya kurang. Ampun. Agak malu sih. Ya udah Pak Haji, lepas. Ya. Gak usah malu-malu, gas aja Pak Haji. Tapi demi teman-teman hijau daun, sakit kita akan support sampai kapanpun. Jadi ada yang mau nanyain sama saya. Capek nggak? Lumayan. Nah, tapi biasanya Bang Haji itu Ya. setahu saya ya jago bela diri pas Oh iya. Koprol. ya macam-macam. Kadang-kadang ngejilat lantai. Paling Pak Haji tuh ngejilat lantai. Iya dong, salah satu jurusnya Pak Haji. Aduh. Adegan film itu Sampai coplok. Dia paling suka koprol, abis koprol jungkir balik ngejilat lantai. Itu saya dengar Pak Jeroni ya, Pak Jeroni ini, ya kan? Itu memang salah satu keahlian saya. Nah, Tapi dulu Sekarang udah enggak ya? sama. Teng dang teng dang dang teng teng. Anda tahu ya? Antum. Sekarang saya sedih. Yang saya tadi sudah bilang, banyak-banyakin olahraga. Oh, iya, siap. Karena umur sudah tua. Jadi tiap hari olahraga. Ya alhamdulillah. Jangan lupa olahraga semua ya. Biar sehat ya. Jadi guna lu di sini ngapain? Tujuannya apa? Bang Haji di situ aja, temenin kita di sini. Nah, tadi sebelum Bang Haji masuk, Arai lagi cerita nih. Oh gitu. Tentang perpisahannya dengan salah satu personil hijau daun sebelumnya, Bang Rican. Wah, cocok. Saya dengarkan. Kita terusin ya, Bang Haji ya. Oke. Kita dengerin sedikit nih. Habis itu gue mau nanya Bang Haji lagi. Oh, silakan. Lanjutin. Tafadol. Tafadol. Masya Allah. mau dilanjutin nggak ceritanya? Tafador itu apa? Tafadol. Gigi. Masa Anda tidak tahu? Gue kira matador. Silakan maksudnya. Imitasi juga. Imitasi parah ini. Terus, Silakan, Rai. silakan. Ya itulah pokoknya selesai Richard, Aang masuk, habis itu Denny dulu ya. Ya, kita ngomongin Richard. Oh ngomongin Richard. Kan Oke. dia masuknya dia menggantikan Ya, dia. Richard selesai, Aang masuk gitu kan. Terus habis itu baru ya proses lah berjalan sampai akhirnya Arya juga ikut resign kan baru ini. Berarti itu kejadiannya waktu Rican pas ilusi tak bertepi. Ya. Ya. Gue mau tanya sama lu. Kecewa mana Rican mundur sama ketika lu ngeliat Dide sama Arya ribut gara-gara rebut satu cewek? Oh. Video klip. Iya, dia begini kan mau gitu. Dia mau langsung ini kapan gue ribut sama Ari, kapan gue ribut sama Ari ya? Jangan Oh pas ribut. itu. Dia sangat kecewa banget. Kecewa banget ya. Iya. Bawa X tuh dua kalau gua nggak salah ya. Duh, Iya. Saya dijatuhin kayak gini kan. Iya. Karena kita sama-sama pernah ngerasain ya. Iya. Berarti ada based on true story ya. Masya Allah. Masya Allah. Syukran. Pak Haji dengar sama banyak-banyak zikir. Iya. Kalau kita Insya Allah. Kalau Rio gimana awalnya? Awalnya, jadi dulu memang saya sama-sama Aang juga awalnya bukan Virgin, terus udah sama Virgin, akhirnya muncullah rasa cinta itu. Ada seseorang yang nelfon saya nih malam-malam, maghrib tuh ya kan. Tering dulu zamannya HP apa ya? BB dulu aja. BB. Oh namanya Dide Hijau Daun nih. Ngapain? Angkat kan, dan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wih, Deh, apa kabar sehat ya? Gini, gue mau ngomong sesuatu. Wih, gue kayak dalam banget ya. Ngomong sesuatu. Oh iya. Wih, kenapa kok serius segini sih, Cek? Gue makanya masih Dide ya. Kok serius segini sih? Iya, jadi gini. Gue
Nggak, gua lurusin dulu. Lu awal-awal itu manggil gua sama Dide tuh kakak. Enggak ada loh. Enggak ada loh. Kakaknya udah mulai kurang ajar deh. Pisahin. Enggak Pak Haji. Kak, kayak apa Kak Dide gitu kan? Iya. Kenapa deh? Enggak berat. Gini, gue pengen ngajak lu, kita susah bareng-bareng. Nanti kita akan senang bareng-bareng. Apa sih maksudnya gue nggak ngerti, gue bilang gitu. Enggak gini brother. Kode baru ya? Enggak, pokoknya ngomongnya gitu, penuh kiasan. Dia kan vokalis kan, jadi penuh kiasan itu gue pengen ngajak lu. Susah bareng-bareng, tapi ntar kita akan senang bareng-bareng. Apa sih maksudnya gue bilang? Lu sekarang ngeband sama siapa? Nggak ada, gue nggak ngeband. Oh ya udah, ini Hijau Daun kebetulan lagi nyari drama. Besok ke base camp ya? Ya udahlah, karena besok gue ke base camp tuh di sana. Dulu base campnya masih di Cibubur ya, Cibubur. Nah di sana tuh rame ternyata, udah ada Arai, ada Dide, ada Rican, dulu masih Rican tuh, terus ada Acen juga. Udah di atas itulah temen ngobrol, sidang lah gue di situ. Masa mau sidang skripsi ya? Iya. Dosen ya? Gue sendiri, mereka rame-rame gitu. Waduh, gue mau diapain nih? Yaudah akhirnya di situ ngobrol, udah tes ngobrol-ngobrol, akhirnya tes lagu ya, kita mau ada main nih di Medan ya. Oh kapan mainnya? Minggu depan kalau nggak salah. Jadi gue cuma dikasih waktu tuh kalau nggak salah seminggu tuh untuk manggung. Nggak seminggu, kurang dari seminggu malah ya. Iya pokoknya cuma 2 kali latihan gue, cuma namanya Daun. Akhirnya gue latihan lah di situ. Gue pikir band Melayu nih gampang pasti musiknya gitu. Gue rocker nih, rock. Pas gue latihan ternyata lu jangan ngeremehin band Melayu, udah susah bener. Nggak bisa lo. Walaupun Islam udah sering festivalan, main rock, tapi untuk masuk ke circle itu tuh nggak gampang. Nyari groove-nya, nyari rasanya yang susah. Sampai gue main sama Hijau Daun, tau? Gue tuh nyatet di kertas lagu pertama sampai lagu terakhir tuh gue tulis semua tuh partnya tuh. Sampai segitunya, karena kan yang namanya pertama kali gabung sama Hijau Daun, gue nggak mau ngecewain dong, gue bener-bener detail. Udah gitu waktunya masih sedikit, latihan cuma 2 kali kan. Wah ini pertama kali gue main sama Hade nih. Udah tuh akhirnya gue main di Medan, sampai lagu terakhir gue berhasil di situ, alhamdulillah. Keren. Saking berhasilnya, gue euforia dong, gue seneng dong ya kan. Gue pengen pelukan sama anak-anak. Cuman kan kebetulan kan yang mau nampilin kan Dide kan. Akhirnya yang paling deket sama gue Dide tuh, deket drum. Gue lupa kalau drum itu ke bawah itu kan ada kayak ada stage level gitu kan. Nah di situ tuh gue. Jadi pas gue ngelangkah gitu, krak, wah gue langsung keplitok gitu, krak. Waduh, cedera dong. Oh cedera, gue pulang dari Medan sampai Jakarta. Ya pincang gue akhirnya. Pertamanya seperti itu dia. Tapi habis itu juga dia pernah bilang juga sama gua, "Bos saya." Udah jadi kuncian dong, slow aja dong. Oke. Artinya berarti teman-teman Aan kayak Rio itu ngikutin alurnya Hijau Daun berarti pola bermain musiknya ya? Iya, gue harus belajar lagi di situ. Iya. Belajar nggak bisa dipukul rata. Harus dong, harus belajar lagi dari awal lagi. Nah untuk yang Dide, ada kepikiran nggak sih masuknya mereka ini kan bawa cita rasa baru sebenarnya nih? Iya. Apa mau dikombinasi cita rasanya itu seperti apa atau ngalir aja seperti yang udah-udah? Ya memang sih ya. Masuknya Aang itu buat Hijau Daun tuh jauh lebih kompleks lagi kan. Sebelumnya kan Rio memang bawa kesan tersendiri lah, memang dengan gaya mainnya seperti itu. Lebih entertain menurut dia gitu kan. Nah ini Ini di jalan mulu, nggak ada. Baru datang nggak rusuh. Aman. Iya, silakan. Jadi dengan masuknya Rio memang terjadi perubahan yang sangat signifikan. Karena dari dulu drummer gua sebelumnya Denny itu main mungkin yang tanpa passion yang menurut gua sih yang standar aja lah ya, nggak terlalu berlebihan. Kalau dia efeknya terlalu berlebihan. Jadi dilihat orang. Kita nggak ada tuh. Kita pakai style anak band, pakai baju hitam segala macam gini kan, manggung, pakai jaket. Dia pakai baju bling. Iya. Bling merah. Gue pikir lu mau jadi dancer mau apa? Udah kata dia, tenang aja aman. Pokoknya nanti di kamera bagus tuh kata dia. Selalu begitu. Tapi kan kita ngeliatnya muak ya.
Baju bling-bling celana hot pants ya kan. Baju bling-bling celana hot pants. Jadi guru dancer apa guru apa gitu. Jadi buat akhirnya lama-lama kita bisa menerima kekurangan dia ini. Itu kelebihan itu sebenarnya. Ada yang tarik di situ tuh gitu ya. Jadi ya udah berjalan itu akhirnya masuk Aang kan. Di sela Aang itu sudah masuk dulu Ubay. Ubay ini di tahun 2000 berapa, Bay? Duluan Ubay daripada Rio. Hah? Duluan Ubay malah daripada Rio. Duluan dia. Ubay ini pemain piano. Bukan. Biola. Sudah diganti. Biola begini. Ya, silakan Ubay. Nah, masuknya Ubay itu tahun berapa? 2012 ya. 2012 menggantikan additional keyboardist kita. Jadi Ubay memang jadi gua nyeritain dulu ya baru nanti tanya ke masing-masing. Buat gua kayak perubahan seperti masuknya Ubay pertama kali itu juga benar-benar orang yang menurut gua dia mono apa kalau kata bukan stereo, mono. Karena dia memang pengetahuannya masih sangat minim, tapi yang gua salut dia adalah orang yang mau berusaha. Dari dalam waktu setahun dia bisa merubah mindset kita ke dia gitu kan. Dan gua memang Hijau Dan ini nggak butuh orang yang jago tapi akhirnya nggak bisa berusaha, nggak mau berusaha. Tapi orang yang punya kemampuan dan standar, tapi kita punya potensi. Gue lihat dari awal tuh Ubay tuh punya potensi lah untuk bisa jauh melebihi ekspektasi kita. Ternyata benar. Tadi Ubay belum datang lu nggak ngomong gini. Aku diam aja loh. Kita aja. Kapan lagi gitu kan bagusin Ubay gitu. Ngapain belum ada ngomong soal ini masuk. Nah, jadi gitu. Masuknya Aang juga sama seperti itu. Mereka memang membawa nama besar satu The Virgin pastinya kan. Mereka berdua kan memang benar-benar pernah ngeband bareng The Virgin. Kemudian Aang juga ditempa lagi di Armada. Baru akhirnya masuk sebagai root manager kita dan menggantikan kita. Nah buat gue sih formasi ini formasi yang klop lah ya. Bukan yang kemarin itu nggak klop, bukan. Tapi dari segi komunikasi, segi ininya tuh balance banget lah ininya. Walaupun masih ada lah ya, karena keterbatasan waktu juga kita ini 2 orang di Jakarta, tim kita produksi di Jakarta semua, dan yang di Lampung gua Ara yang Ubay. Ini udah emang punya rumah di sini segala macam di sini. Jadi hal-hal yang seperti itu udah bisa kita lewatin lah. Gitu. Terbentuklah Hijau Daun yang sekarang. Ya. Ada yang mau ditanya? Bang Roni. Saya. Dia, Tapi memang betul, setiap band itu pasti ada cerita atau polemik yang menghinggapi. Untuk itu, Gue sudah tadi sarung tangan dari mana? saya motoran juga. Oh, anak motor. Pernah jadi anak motor. banyak ya kerjaan. Pulang dari sini saya bikin onde-onde juga. Sawit. Nggak balik lagi. Memang anak band yang saya sudah jalani. Dulu saya juga punya orkes dangdut ya. Dangdut. Tahu kan? Coca-Cola ya. Dangdut. Pak Marbuto. Ya, jadi memang perbedaan pendapat, lalu juga ada yang punya visi yang berbeda, itu sudah lumrah. Gitu. Pasti akan terjadi di semua anak band. Makanya sekarang saya sendirian. Copot lagi deh. Berbeda sendiri. Yang lain nggak ada yang pakai jenggot imitasi. Nah, untuk Ubay nih. Ubay baru datang kan nih. Tadi kita lagi ngomongin cerita gimana sih awal pertama kali masuk gabung dengan Hijau Daun. Apa yang dirasain Bay waktu Yai Bide telepon, ayo gabung yuk gitu kan. Yang pasti bangga banget pasti. Ini yang gue pengen, yang gue impikan sih sama band bisa go nasional, bisa bareng artis gitu. Ya jadi seneng banget. Padahal yang bawa gue tuh si Denny pertama tadi. Ya. Karena dia merasa Malah dari dia cabut.
Tapi sebagai personel baru kalian siap nggak kalau seandainya konsepnya boyband lagi, joget lagi? Oh siap. Kami ini memang basicnya semua dancer. Kalau nggak percaya tes aja. Oh, Ya gitu. itu aja ya. Dancer ya? Iya. Terutama dia instrukturnya. Ini bukan personil baru lagi. Gitu ya? Iya, dia dari tahun 2012 ya kan, dari 2014, ada Ya. dari tahun 2015 gitu kan. Jadi ngebahasnya aja baru sekarang. Iya benar. Cuma kan maksudnya mereka waktu boybandan itu belum gabung. Belum. Siap nggak mereka mau jadi boyband lagi? Oh. Ubay paling ngerti ya. Dia udah mulai sih kemarin itu. Ini jogetan khusus Bay gini. Iya. Ayo Bay, yang jogetan lo Bay. Oke, selain ada Bang Haji, kita ada bintang tamu satu lagi. Wih, siapa nih? Pokoknya hari Spesial. ini penumpang bintang tamu kita. Bertabur bintang tamu. Saya Wah, lupa ini momen spesial kasih buat kabar. bintang 5 channel. Betul, saya lupa kabar bahwa saya sudah mengontak Ani. Oh, Ani yang datang. Ya, Ani sebelumnya kan dia sedang bekerja. Iya. Terus kerja di mana? Di mana kerjanya? Tim MBG. Ini sedang perjalanan. Ahli gizi di situ. Ahli. Oke, Ani, silakan masukin sambut, Ani. Ya, di sini. Set. Silakan. Satu aja. Sorry. Ya, ada yang Polwan nih agak. Ini yang tadi saya sudah hubungi. Oke. Namanya Ani. Copot lagi. Copot aja lanjut. Udah ya, saya copot aja ya. Ya, Haji. Pegal. Terlalu. Lemnya Lu sebanyak tingkah ya. Betul, makanya masih banyak tingkat. Kita ngeliatnya aja capek ya. Nah, saya pegel gigi saya kalau ada ini dah. Iya, makanya. Aduh. Jadi gimana? Silakan. Bro, Dide sama Bro Ara ini dia yang Yang tahu Ella ya. iya tahu sama Ella. Ya, Ella ini adalah salah satu sebenarnya talent ANT manajemen juga awalnya. Jadi jalur model. Kami dari jalur pemain bandnya. Iya. Nah kemudian Ella adalah model pertama Hijau Daun. Kita bikin video klip ya. Cobalah ya, lagu cobalah. Lagu cobalah. Video klip kita pertama kali Hijau Daun, the first single pertama kali buat video klip itu di ANT Ya, masih indie waktu itu ya. Mas Indi. Dan video klip itu model video klipnya adalah Ella. Iya. Gitu. Ella, gue mau nanya, emang apa perasaan lo menjadi salah satu saksi hidup kebangkitan sebuah band dari Pelampung nih? Apa rasanya menjadi bagian dari sejarah mereka? Bangkit dari kubur. Wah, bukan dong. Yang masih happy ya, bangga sih sempat. Karena kan gak lama ya, maksudnya kita yang di indie, Iya. terus gak lama ya kayak? Nggak lama. Nggak lama, terus aku belok kanan, maksudnya belok kanan tuh berubah haluan nasib. Iya. Mereka melanjutkan dan go apa nih? Nasional. Go nasional. Iya. Bangga dan happy sempat jadi bagian dari mereka. Bangga lah ya. Iya. Ngomong-ngomong Ella sekarang. Aku kebetulan abdi negara ya. Abdi negara. Ya, Gua macam-macam. tadi gua lulu aja udah. Nggak apa-apa, santai. Oh, Bu. Ya, kan memang itu tuh sebenarnya gini. Aku tuh punya cita-cita tuh dari kecil, tapi memang dari kecil pun memang hobinya itu dan kegiatannya itu udah di model, terus teater, entertain lah ya. Tapi kalau ditanya, aku jadi apa? Mau jadi polwan. Aku tuh nggak tahu ya, ternyata dari kecil itu mereka tuh mungkin udah catat lama ya. Iya, benar. Kegiatan tetap teater, model, segala macem. Tapi ternyata aku lulus jadi polwan gitu. Itu sempat kaget juga ya. Biasanya kalau polwan tuh kan kayak harus fisik tuh yang lebih gimana gitu ya. Kalau aku tuh ya sambil berjalan bahkan masih menjadi model mereka. Iya. Keren ya. Keren perjalanan hidupnya ya. Luar biasa naik turunnya ya. Naik Teman-teman jauh dulu bentar ya. Gua masih ada mau pertanyaan lagi nih ke Ella nih. Kalau sebagai abdi negara sekarang nih, sebagai polwan ya, masih bisa nggak sih jadi bintang video klip gitu? Atau ada aturan yang apa namanya mengatur itu supaya gimana?
Kalau khususnya ya di kepolisian kan ini sebenarnya sekarang ini lebih ke humanis ya. Jadi udah banyak kok polwan atau anggota polwan atau Polri yang Polki untuk terjun ke dunia-dunia ya kayak malah bahkan udah banyak selebgram ya. Gitu mereka juga dipakai untuk apa sih itu namanya sosialisasi kayak kegiatan-kegiatan Polri. Nah, kalau kayak misalkan kita mau menggunakan atau terjun lagi ke dunia itu selagi tidak mengganggu jam kerjanya, pekerjaannya, tetap pada tupoksinya, tetap pada marwahnya ya. Mungkin boleh aja. Insya Allah boleh. Oh gitu. Kalau bintang tamu mau ngajak lagi jadi bintang feedback, mau nggak? Kenapa jadi gue yang ngomong? jadi go nasional lagi nih judulnya. Ya itu selagi kita nggak selagi kita nggak mengganggu jam dinas itu. Iya. Tapi sebenarnya kalau karena gimana? Oh iya. Karena sebetulnya kebetulan aku itu kan di dinasnya di bagian yang opsional ya. Maksudnya lebih santai. Ini sebenarnya saya lagi berdinas ya. Jadi memang tidak pakai uniform gitu. Jadi itu lebih santai karena kegiatan kita ngatur yang penting deadline segala macamnya pas dengan rela yang menangkap orang sih. Wah, iya juga iya. Ini diam-diam CEO tahu kan? Diam-diam tahu langsung digerebek. Bro, memang tugas polwan itu sangat mulia. Oh iya dong. Betul apa enggak? Betul kan? Seingat saya, hijau daun band ini juga ada yang pernah daftar polwan. Siapa? Rio. Kenapa jadi polwan? Cuman gak diterima. Hah? Bukan. Oh bukan. Bukan, salah. Oh salah. Aang. Dilempar ke orang. Sorry, yang itu Ria. Beda A-nya. Terlalu. Silakan. Dulu gimana waktu proses video klip? Seru? Waktu itu aku sempat dengar iklan di radio, dulu zaman hits banget ya, yang radio gitu ya. Radio. Jadi ada pembukaan apa sih itu lupa itu nama judulnya apa, yang penting pokoknya model video klip audisi lah dulu boleh. Terus kita audisi ya ala-ala gitulah ya, acting gitu segala macem. Alhamdulillah masuk. Nah mereka sih yang ngebagi, kalau nanti band ini, si ini nanti band si ini. Pasangannya waktu itu Yadi deh. Iya kita semua. Oh gitu. Iya. Nggak ada model cowoknya nggak ada. Oh nggak ada. Oh gitu. Ada nggak ya? Nggak ada. Iya. Oh ini kena siram. Gitu ya. Ya, pokoknya kita ada sih ini bro. Nggak ada. Nggak ada. Acting gitu aja sih sama. Ya dari dulu gua video klip kita tuh ribut-ribut mulu. Detik itu masih ribut-ribut aja. Ada konflik dalam video klipnya ya. Gitu. Dari awal sampai akhir. Iya. Tapi ngomong-ngomong gini nih, informasi yang gue dapet nggak bisa lama-lama nih di sini. Soalnya beliau ini kan lagi mengemban tugas. Iya. Jadi hanya menyempatkan waktu sebentar demi teman-teman ini. Terima kasih. Oke. Semakin sukses. Amin. Semakin sukses di bidangnya Ella. Terima kasih banget sudah datang ke sini. Sudah mengunjungi kita. Semoga sukses selalu sehat dunia akhirat. Amin. Terima kasih banyak juga. Terima kasih. Thank you Ella. Jadi ini Formasi baru. Formasi baru. Halo. Langsung ya. Thank you ya Ella. Wah, iya. Terima kasih banyak ya. Ella makasih. Nah, itu kan tadi kita kedatangan Ella nih. Ella. Bintang tamu kita model pertama kali video klip Hijau Daun. Ngomong-ngomong soal video klip, denger lagi pada bikin video klip ya? Iya. Nah. Mau rilis single baru nih kayaknya. Yap. Ya, temanya apa kalau boleh tahu?
berantem lagi. Waduh, seneng banget konflik memang ya. Kalau ya gue juga bingung ya. Cobalah dulu itu pertama kali bukan suara ya video klip kita pertama kali, cobalah. Ya. Tapi versinya masih band indie. Ya. Dan itu di hire sama ANT Mix ya. Kalau ada Mas Haji di situ di dalam sebagai produser ya. Produser berikut videografer. Ya. Untuk untuk video klip kita pertama yang lagu Cobalah. Jadi bermula di sini. Lagu itu tentang pasangan kita yang posesif ceritanya. Dan selalu gue jadi akhirnya kayak nyambung lah ya, Karena itu kan lagu coba nanti lagu coba apa yang kau tanya aku lakukan aku menunggu. Jadi sebenarnya itu tentang sisi seseorang yang posesif sama kita. Itu lebih ke posesif sama kita. Apa yang lu tuduh tuh nggak ada, gue nggak kayak gitu, segala macam. Dan ternyata Amnesia ini sama juga. Jadi ceritanya itu sama. Single baru judulnya Amnesia. Tapi gue belum fix amnesia apa amsemnia apa gimana masih belum. Anemia sih. Tapi anggaplah sekarang judulnya Amnesia. Lagu ini pun bercerita tentang kalau itu waktu masih pacaran. Kalau yang sekarang mungkin untuk yang karena di umur kita yang segini ya untuk yang sudah berkeluarga. Iya. Kalau dulu gua tegaskan itu, tapi kita ini semua untuk nggak menutup untuk segmented apapun enggak, untuk semua segmen gitu kan. Tapi gua buatnya lagi saat yang ini berkeluarga, yang saat lagi untuk masih muda lah ya. Tapi intinya juga lagu ini tentang seseorang pasangan kita yang lu pasti punya pacar atau apa gitu ya, yang mikirnya terlalu jauh gitu. Terlalu jauh. Jangan lu selalu punya firasat buruk sama kita. Kalau kita pergi kemana, kalau kita apa segala macam gitu. Padahal terus Toto kalau gini udahlah kita putus aja atau gimana. Padahal sebenarnya dia pun nggak bisa hidup tanpa kita, nggak bisa ngejalanin hari-hari tanpa kita, intinya kayak gitu. Karena ya lu tuh sebagian dari hidup gua dan gue sebagian dari hidup lu. Jadi ini sang cowok pun ngejelasinnya seperti itu. Kalau yang itu nunggu pas yang lagu Cobalah, jadi makanya gue bilang kayak ada keterkaitan. Dan kita ada sebagian scene kita mau buat di studio lagi. Wah, jadi ya. Kayak ada keterkaitan lagu kita yang pertama di sini waktu ini dengan tema yang sama dan itu akhirnya booming. Dan lagu yang ini juga dengan tema yang sama tapi dengan versi yang berbeda. Dan kita bikin video klip balik lagi ke sini. Napak tilas. Napak tilasnya lah. Dan itu tanpa kita sengaja ya. Gue baru pas ditanya di sini. Pas gara-gara didatengin tadi si Ella gitu. Kayak di ini lagi garis lurusnya gitu ya. Ini sebenarnya Dejavu ya. cukup surprise juga buat gua karena Mas Aji nggak bilang juga ngedatengin Ella atau apa segala macam. Terus lu tanya soal begini lagi. Video klip kita pertama si Ella ceritanya tentang itu orang yang posesif. Video klip yang sekarang ini juga udah keberapa gitu. Untuk di album kita yang ke-7 ini per singlenya ceritanya tentang itu lagi tapi dengan hal yang sama tapi dengan masa yang berbeda. Iya. Dan akhirnya balik lagi ke studio ini. Benar. Napak tilas kalau kata Ubay Dejavu. Nah iya Dejavu. Iya. Rilisnya rencananya apa? Rencananya sebenarnya di bulan ini ya. Karena kemarin ada pengambilan gambarnya itu ada trouble lah ya di lapangan, wajar karena kita outdoor. Teknis. Jadi gue coba lihat hasilnya tuh kayaknya perlu penambahan scene gambar gitu, untuk nebelin cut-cutnya juga di video klip itu biar lebih keren lagi dan gue gak kepikiran itu saat ini kepikiran. Gue bener-bener nating tulus aja. Cari tempat tebak kayak tempat aja lah. Gak ada pikiran untuk ngerunutinnya lo gitu. Gak ada menghubung-hubungkan. Gitu. Semoga ini kita anggap sebagai alam yang merestui. Amin. Dan Allah meridoi ya bakal jadi booming lagi. Amin. Tepuk tangan dong.
Jadi video klip ini seperti bersequel ya. Waktu itu masih Video Bunda klip Gadis. pertama kali kita bikin di Iya. Lampung juga ya, Ray? Iya. Ya, ini adalah video klip kita pertama kali setelah nasional kita bikin di Lampung. Ini pertama kali lagi. Iya. Wah, keren. Kehormatan banget buat bintang 5 channel. Terlanjur. Saya pengen tergelitik ya. Oh, Ya, Agak tapi tergelitik. sebelumnya saya ucapkan dulu selamat buat Hijau Daun atas rilis lagunya terbaru Iya. berjudul Amnesia. Iya. Tepuk tangan dong. Bangsa. Masa nggak ada tepuk tangan? Saya tergelitik seandainya nanti lagu ini meledak, ya kan? Amnesia ini meledak sampai ke mancanegara. Amin. Dan kalian dihadapkan oleh dua pilihan. Ya. Diundang oleh Kim Jong Un dan Mama Gufran. Waktu yang sama, jam yang sama, bayaran yang sama. Kalian pilih siapa? Baik. Pilih mana? Diundang Kim Jong Un. Magung atau di Papa pilih Gufron. mana? Gue takut tujuh turunan nanti. Turunan kalau gue nggak ngikutin nanti bahaya. Gimana, Bay? Kim Jong Un. Pilih Kim Jong Un. Berarti nggak pilih Mama Gufron. Anda benci ya sama Mama? Kok jadi ngadu domba? Anda nggak suka ya sama Mama Gufron? Saya ini latang gebukin orang. Enggak lah. Ya mudah-mudahan memang bisa dikabulkan. Diundang oleh Kim Jong Un sampai ke Korea. Gak bisa. Amin. Main di Tepuk tangan dong buat lagi buat saya. Pernah satu panggung nggak sih dengan Kim Jong Un. Enggak, Soneta. Pernah. Kali pertama kita manggung juga di TV ya. Di TV. Itu sama Haji Rom. La ilaha illallah. Wah, Bener-bener lah. Inilah ada garis lurus yang bisa ditarik di situ. Hijau Daun manggung perform di pergantian TV pertama kali manggung bareng Haji Rom. Terima kasih, terima kasih. Bukan sama Bukan, Eri. Bukan. Bukan. Ini ngomongin soneta, Haji Roma. Haji Roni nanti. Haji Roni nanti. Haji Rom belakangan. maduran bareng. Enggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Yang penting semua kawan-kawan sehat semuanya. Amin. Dia yang ngomong, gue yang capek gitu. Dia bener gak sih? Iya kan? Enggak apa-apa. Satu lagi saya pengen tanya. Boleh. Iya. Seandainya saya tahu Dide ini dia hobi sepak bola. Oh iya. Betul nggak? Ya. Betul kan? Ya. Seandainya di jam yang sama, hari yang sama, Dide dan Hijau Daun diundang oleh Persib dan Persija. Waduh. Bahaya. Lebih boy. pilih mana? Sensitif. Bahaya sih, boy. Sana ya. Kalau saya mau ditinju pakai tangan. Sama-sama kena tinju. Saya milih Bayangkara ini. Saya Bayangkara FC aja lah. Yang aman. Aduh, kenapa kecolok? Kenapa jadi kecolok? Banyak pikiran. Apa juga nih? Suka sibuk sendiri. Ini ngapa-ngapain loh? Intimidasi enggak apa enggak? Suka sibuk sendiri. Habis itu banyak nanya, udah nanya gremeng. Gak nanya gerembang. Lagi sumeng kali dia itu. Oke, saya ada pertanyaan lagi, Bray. Iya, Bray. Teman Hijau Daun. Ya. Siap Haji. Yaitu tentang sebuah grup band fenomenal di Amerika. Ada GNR dan Metallica. Seandainya Hijau Daun diundang menjadi band pembuka antara Metallica dan GNR, kalian pilih yang mana? Bye. Silakan. Brother Oyer. Kalau gua lebih pilih untuk jadi openingnya GNR. Kenapa? Kenapa? Karena gua suka dari awal belajar ke band, terus SMA ya waktu itu ya beberapa kali main lagu GNR gitu lah. Oh, karena suka sama
band GNR. Berarti dia nggak suka sama Metallica. Suka. Jangan gitu, Jan. Suka Metallica suka juga. Suka nyumpulin aja lo. Apa-apa ngadu domba ya. Adu domba, Ini Pak. apa yang di luar diadu domba juga. Jadi- enggak, gua ngeri judul podcastnya maksudnya apa? Kira gimana? Enggak. Begini. Jadi Muncul Axel dua-duanya- ngabuk kita. Iya, jadi dua-duanya suka. Cuma kan ketika pilihannya kan mau jadi Enggak perlu digituin juga, biarin aja. Kita biar mau gimana juga. Nanti judul podcastnya Hijau daun tidak suka Metallica. Gila. Waduh, gue udah suka Metallica, cuma gue gak suka penggiringan opininya itu. Apa maksudnya? Anda gak suka sama Metallica? Clickbait, Mau Metallica, lu kasih pilihan. Karena dia sukanya ke GNR, bro. Sementara Metallica perasaannya bagaimana dah? Itu sama-sama suka. Kalau lu ngomong band apa band luar yang gak disukai? Yang lu paling sukain apa? Gua paling suka GNR. Kan gak ada pertanyaan yang lain. Oh gitu ya. Ini lu kasih 2 pertanyaan. Pilih ini apa pilih ini? Gak sekalian lu ngomong. Lu suka apa mah? Sama emak apa sama ibu? Lu sama bapak lu paling suka mana? Giliran gua sebut emak gua. Gak suka Ada bapak. masalah apa? Goblok. Lucu. Baru kali ini kata itu keluar goblok. Ini Haji Rodi. Aduh. Berarti saya yang salah. Iya emang udah ditegur lalu. Adu domba. Adu domba. Itu sesuai. Aduh domba. Tapi ya mudah-mudahan mereka bisa diundang menjadi band pembukanya. Amin. Kalau kayak gitu kan enak. Iya, gitu. iya, iya. Terus sama lagi. Ya. Biar gak solek. Gue mau nanya lirik lah. Punya lagu tentang selingkuh nggak? Hijau daun. Ada ya. Ada lagi. Ilusi tak bertepi itu sih. Oh selingkuh itu. Jadi selingkuhan itu ya. Oh selingkuh. Tapi memang bukan ciptaan gua, tapi itu lagunya tentang selingkuh. Padahal mau gue giring ke sana. Oh, pagar makan tanaman juga. Pagar ya? makan Oh, tanaman. Itu yang nulis siapa? Pak Produser Haji. Produser sih. sih. Oh produser. Aman. Biasanya kan. Produser kita juga udah almarhum. Lu ngomong apa lagi? Ada kalau celah. Enggak, biasanya lirik itu kan didapatkan dari pengalaman. Iya. Nggak ada pengalaman kita, pengalaman. Ayo lo mau ngomong apa lo? Apa itu? Saya aja yang kalau bikin lagu itu memang jujur. Jujur. Apa adanya. Iya. Seniman semuanya seperti itu, bro. Iya. Kalau buat lagu sesuai dengan pengalaman pribadi. Kalau mereka ada lagu tentang selingkuh, Berarti gua nggak mau ngomong. Artinya, Udah ada senang belum dia datang. Sampai kesel loh. Udah ngomongnya loading gitu kan. Ujung-ujungnya nuduh ya kan. Lagian saya juga kan tahu. kita memang nggak ada yang setia. Sebenarnya nggak ada yang setia. Yang setia itu cuma Charlie sama Pepe. Nah, Iya, itu deh. agak deg-degan juga awak dengan Setia Ben, jangan lupa nanti datang juga ya. Dan di call out. Tapi memang saya bilang tadi, tidak semua anak-anak band itu lirik-liriknya berceritakan tentang pengalaman pribadi. Ada yang juga dari curhatan teman, lalu apa yang menjadi keresahan hari ini. Dan mungkin Hijau Daun juga membuat lagu Amnesia, yang terbaru Amnesia ya. Amnesia. Itu karena memang idenya sedang lupa. Bukan begitu? Jadi saya pantau kamu ngomong. Salah slip ngomong saya. Sangsal lo ya. Walaupun kacamata tapi saya ngeliatin kamu kayak gini. Kalau amnesia ya sebenarnya ya mau dibilang pengalaman pribadi pun semua bapak-bapak rumah tangga atau cowok-cowok juga pasti ngalamin lah ya namanya kalau dicurigai itu hal yang wajar. Cuma makanya ini bukan bentuk lagu yang apa namanya semacam yang Personal, nggak terlalu lagu yang personal. Ya. terlalu apa tuh? Nggak terlalu personal, jadi Terlalu personal. nggak bukan buat diri kita aja. universal lah ya. Universal. Jadi kadang-kadang gua kalau bikin lagu tuh kadang-kadang menyadur dari beberapa lagu. Kisahnya menyadur dari beberapa lagu, baik dari story lainnya dari satu lagu ini. Oh, Papa gue lagi dengar lagu
Dewa yang Kangen gimana. Terus itu ketemu lagi dengan lagu, gue dengar lagi lagu Bryan Adams yang mana gitu kan. Kan itu kan antara notasi lirik, terus itu ada lagi kangennya juga gitu. Terus ditambah lagi gitu. Akhirnya jadi lagu kayak gitu. Bisa kayak gitu. Iya. Ini nggak harus jadi, benar memang nggak harus jadi cerita kita sendiri juga. Cuman kadang-kadang tercampur juga gitu. Buat untuk dapat ambience-nya. Ya benar. Supaya bisa relate dengan banyak orang. Ya. Kan? Oke. Ya kita tunggulah ya rilis single terbarunya ya. Dan kita doakan semoga single terbarunya bisa seperti yang diharapkan. Amin. Meledak apa beledak ya? Kalau meledak tuh gitu. Jatuh ke belakang tuh. Itu geledak. Oh, jeledak ya. Saya bukan ingin bertanya, Iya. tapi ingin mengapresiasi karya-karya dari Hijau Daun itu sendiri. Oh. Hijau Daun dari awal berkarir, mereka sudah membuat karya-karya yang sangat fenomenal. Mereka sudah mencobalah membuat syair-syair yang bisa bersuara. Oh, mencobalah bersuara untuk cinta dan harapan. Supaya cinta dari semua anak-anak muda tidak seperti ilusi yang bertepi. Tidak bertepi. Dan ketika cinta dan harapan anak-anak muda sekarang bisa terbangun hingganya tidak menjadi amnesia. Boleh. Tepuk tangan ini, yakin nih? Tepuk tangan ini. Lagi ada. Dia nggak bisa ngulang lagi tuh, nyari-nyari aja tuh cara nyambung. Apa kita mau coba? Ulangi lagi. Bisa diulangi lagi? Ngomongnya agak lama sih. Gak bisa. ngikutin riset global nggak Om? Ya. Ngikutin riset global nggak tuh? Itu Kan ya. infonya kan katanya 2030 Bung ya. Kakang Rekun, salah satunya juga udah Ya dengar. Dengar ya. Menurut lu gimana tuh? Beneran nggak bakalan? Saya bingung ya kalau untuk masalah itu antara dia beneran atau enggaknya. Satu orang ini jadi orang yang sangat kompeten banget di pemerintahan, ya, di dunia kemiliteran. Pangkatnya juga nggak main-main gitu kan. Tapi di sisi lain memang kadang-kadang omongannya kayak nggak masuk akal. Iya. Gitu. Tapi 16% gitu. Ya kan di Jakarta kan 16%. Jadi artinya ada beberapa suara-suara orang yang memilih dia tuh secara rasional juga, walaupun dia independen saat itu kan. Bukan karena kemakan isu. Enggak, gua rasa nggak semuanya kemakan isu ya. Iya. Yang kemakan itu bego banget nih orang nih. Kalau macam enggak, gua agak sedikit nggak sependapat juga dengan dan dibilang Panji Pragiwaksono kalau hey ada yang milih 16% baru kayak gitu kan untuk apa 10% ya? 10% ya? Di Jakarta saat itu kan. Nah, 10% itu dianggap orang yang aneh, yang enggak juga. Enggak juga. Karena kan ada penilaian orang seseorang tuh berpikir oh, dia dari basicnya dia nih seorang militer. Pangkatnya juga nggak main-main. Iya. Mundurkan diri. Masa iya sih seorang militer yang pangkat ini ngomong asal-asalan? Iya. Informasinya pun pasti valid kan tuh. bisa jadi ada yang valid juga, ada yang mungkin. Jadi buat gue sih agak sedikit diwaspadai aja lah. Iya. Kalau sebelum pakai riset global, coba diwaspadai aja. Berarti ada kemungkinan ya? Ada kemungkinan bisa jadi. Kemungkinan ya. Covid dulu, Iya. waktu munculnya video video dari siapa? Bill Gates. Dari 5 tahun yang sebelumnya bakal ada kayak gitu segala macam gitu. Kan nggak ada yang percaya. Iya. Saatnya di Jakarta mau mulai itu pertama kalinya menangani itu, akhirnya kan memang terjadi pandemi luar biasa. Global jadi. Nah jadi kadang-kadang mana tahu gue lagi nongkrong gini ya, Bill Gates masih hidup kan, katanya ngomongin apa untuk 15 tahun ke depan. Pas gue ngomong pasti dia ngomongin orang aneh. Padahal gue lagi nongkrong sama dia, cuma kayak gitu kan. Ini kan, bahaya nih, lagi mau merencanakan ini. Nah yang masalah-masalah kayak konspirasi kayak gitu-gitu ya perlunya diwaspadai aja. Iya. Antisipasi perlu lah ya. Antisipasi aja. Kalau memang gitu ya nggak ada salahnya juga sih.
kita persiapan gitu. Kita harus tahu mitigasi. Tapi nggak harus terfokus ke sana juga. Betul. Iya. Jangan jadi paranoid kan itu. Jangan percaya sempurna. Betul. Paling enak tuh orang di kampung yang udah biasa nggak hidup pakai listrik, sebelah kiri kali kan tanaman banyak, makanan banyak, udah. Mau ada ataupun nggak ada, ya aman-aman aja. Zaman COVID pun dulu kan paling tidak terdampak banget itu di desa. Orang kampung. Betul. Bahkan di pedalaman suku anak dalam aja 0% Apa itu? Jalan aman-aman aja. Oke, terakhir nih, gua ada games sedikit. Oke. Ya. Jadi gua bilangnya sih siapa yang paling. Nah ini tuh semua person ini. Tunjuk aja lah ya. Tunjuk aja 1, 2, 3 kita tunjuk gitu ya. Yes. Gua pengen tahu di antara member atau personil JKT wah ini kan sampai jauh amat. Ngedance kamera. Kalau lo ngomong Dr. Seventeen masih agak penting. JKT. Lu tau kan berarti otak dia joget gininya kan? Ya, sebagai personil hijau daun satu sama lain harusnya udah saling mengenal ya, udah sekian lama ya. Gue pengen tahu di antara kalian siapa sih yang paling gampang emosian? 1, 2, 3. Tunjuk. Ada. Udah 50% lebih berarti valid. Tapi emosi dia bukan emosi yang gimana, paling dia selalu kelari ke gua dulu. Oh gitu. Kalau dia ada yang dia nggak gampang dini naik ya. Dek, wah apa sih yang gini? Nah, jadi gua sebagai memfilternya. Iya. Si pendiam ini paling emosi. Dia paling intervensi dia. Kenapa, Ray? Cerita. Ada masalah apa? Ya gue nggak tahu kok kawan-kawan. Tapi kalau gue sih ngerasa kalau gue marah di sesuai dengan tempatnya ya. Iya. Nggak marah-marah frontal gitu. Nggak frontal. Kayak contoh misalkan ada klien yang nggak bener atau apa itu pasti gue yang marah duluan. Iya. Makanya tapi dia lari ke gua dulu. Iya. Dek, gua lari. Tabrak gitu. Gitu. Yang penting pada tempatnya, Ya, itu kan gue. benar. Ya. Oke. Sudah terjawab. Pertanyaan yang kedua. Di antara kalian, siapa sih yang paling party? Party. Party atau parlente? Party. Oh, party. Oh, party mah ini. Party. Selalu jalan-jalan ini. Healing. Everyday is healing. Selalu menyenangkan kawan. Kawan. Hidupnya. Lagi-lagi kita terkejut dengan jawabannya. Gua pikir tadinya Rio yang paling party tuh. Ternyata luar biasa diem. Mindsetnya baik. Mana yang Apa itu coba? Lo begitu bukan kesana. Dia bukan suasana healing mana yang belum pernah lu datengin. Hati dia Apa itu sedih kata Ubay? Apa itu sedih? Ayo kita senang-senang. Senang dia. Dia orang yang paling banyak nyenengin kawan. Ya, benar. People pleaser bahasanya sekarang ya. Iya. Terakhir kali ya, siapa yang paling bucin dengan pasangannya? Coba. 1, 2, 3. Semua. Jadi sekali itu. Semua lah itu. Harus kalau itu mah ya, makanya nggak masalah kan. Ya. Gua tahu, makanya semua jawabnya. Soalnya mau ditonton kan. Lo tahu kan? Kan gua gini. Iya, gua tahu. Gua notice tadi di dia sempat begini. Gini. Mau ditonton soalnya gitu kan. Wah, udah bertonton. Oke, seru banget obrolan kita hari ini. Terima kasih buat terima kasih banyak teman-teman sudah nonton kita dari awal ke akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.